Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Allah kita yang senantiasa menjaga dan menyertai perjalanan hidup kita. Pada hari ini kita memasuki hari pertama tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Atas kebaikannya, Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun baru ini, yang kita yakini juga sebagai tahun anugerah bagi kita. Marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahannya menyertai, memelihara, dan menjaga kita di sepanjang tahun 2020 yang lalu, dan kini telah berada di tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan telah memutuskan untuk melanjutkan kasih karunia-Nya bagi kita semua, sehingga tahun 2021 ini menjadi tahun pemulihan dan sukacita bagi kita, pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk itu, mari kita berteguh dalam iman, tetap setia kepada Tuhan, dan menjalin persekutuan dan persaudaraan yang semakin erat satu dengan yang lain. Firman-Nya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sebelum memasuki ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Ibadah Tahun Baru 2021 ini dimulai dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, oleh karena kasih-Mu-lah maka kami sampai pada tahun baru 2021 ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami di sepanjang tahun 2020 yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami dalam tahun yang baru ini. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1, Sungguh Indah Kabar Mulia. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita tertulis dalam Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43 ayat 1 dan 3.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Mari kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang tengah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, tertulis dalam Roma 7 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai dengan 3.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita mendengarkan warta jemaat singkat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Warta singkat bagi kita, ibadah hari ini tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut. Ibadah Minggu kembali diadakan pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat secara online. Demikian warta jemaat singkat bagi kita minggu ini. Mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita akan naikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan kami yang setia menyertai dan mengasihi hidup kami. Dengan kerendahan hati kami datang sujud kepadamu Bapa. Mohon ampun kami yang terlalu sering mengecewakanmu, sering melukai perasaanmu dan sakit hatimu atas perilaku kami Tuhan, detik demi detik dalam hari-hari kami, melewati tahun demi tahun dengan lumuran dosa. Ampunilah kami dari segala kelemahan dan kekurangan kami, sehingga kami saat ini layak datang di hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih padamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di setiap langkah demi langkah perjalanan kami. Terima kasih atas tuntunan Roh-Mu yang membimbing jalan kami Tuhan. Terima kasih atas berkat dan segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami percaya setiap kebaikan dalam hidup kami hanya bersumber daripada-Mu ya Bapa. Kami telah melewati 1 tahun dan beranjak ke tahun baru. Begitu banyak kisah yang kami lewati di tahun silam. Semua itu kami lalui hanya karena kasih sayang-Mu yang mulia. Tahun-tahun bisa kami lewati hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Banyak hal yang sesungguhnya tidak ada kemampuan kami melewatinya. Kami mengerti Tuhanlah yang menggendong kami untuk melewatinya. Saat ini Engkau menganugerahkan 1 tahun lagi untuk kami jalani. Betapa baiknya Engkau Tuhan memberikan 1 tahun lagi untuk pembelajaran bagi kami. Sertailah kami menjalani tahun ini agar hidup kami lebih berarti dari tahun silam. Lindungi perjalanan kami dalam penyertaan kasih-Mu di tahun ini. Berkati perjalanan hidup kami di tahun ini agar lebih sempurna ya Tuhan. Bimbing dan kuatkan kami dalam kemenangan yang ajaib atas kuasa-Mu. Pakailah hidup kami sesuai dengan keinginan-Mu menjalani tahun baru ini. Bentuklah diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Namun jauhkanlah niat jahat yang bisa meresahkan hidup kami. Berikanlah kecukupan bagi kami agar kami dalam sukacita kami memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada. Nyatakanlah kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami dan ajar kami mengerti untuk kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang seiman. Lindungilah dari segala sakit penyakit
dan dari kejahatan, dan biarkanlah mereka merasakan arti kebesaran kasih-Mu. Kuatkanlah yang letih dan lemah, serta pulihkanlah umat-Mu yang sakit dan yang dalam banyak tekanan. Biarkanlah damai sejahtera-Mu menyertai orang-orang yang merasa khawatir dan gelisah dalam hidupnya. Seperti Engkau telah berfirman, Engkau sendiri akan berjalan di depan kami, dan Engkau Tuhan menyertai kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan takut dan tidak akan patah hati kami. Kami beriman sungguh kepadamu. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala perkara. Kami mau terus bersandar kepadamu, berharap kepada Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Tahun ini kami mau jalani dengan iman yang teguh, percaya penuh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah berjanji bahwa Engkau selalu menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan Engkau menopang hidup kami sampai seterusnya kepada kekekalan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah mereka pertolongan dan pimpinan-Mu di setiap pemimpin kami, terutama di tahun baru yang akan kami jalani ini, agar mereka boleh bersatu padu dalam menggerakkan roda pemerintah kami ini, menuntaskan segala permasalahan di negara kami. Engkau kuatkan dan Engkau pimpin langkah mereka, agar senantiasa mengedepankan untuk kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi mereka. Menjauhkan segala pikiran atau rencana yang tidak baik yang merugikan rakyat atau bangsa negara kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati mereka semua di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Jauhkan segala niat jahat dari orang-orang atau kelompok tertentu yang berniat untuk memecah belah persatuan bangsa kami ini. Biarlah kami boleh hidup berdampingan dan toleransi di dalam keberagaman dalam bangsa kami ini Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk keadaan yang kami alami saat ini, yaitu virus corona yang masih bertumbuh penyebarannya. Kiranya tuntun pemerintah kami dalam mengambil langkah yang paling tepat baik dari segi waktu dan teknis, dan bantu pemerintah kami dalam hal dana yang diperlukan untuk pengadaan vaksin. Biarlah usaha yang dilakukan pemerintah kami Engkau berkati menjadi sarana untuk memberantas penyebaran virus ini Bapa, agar apa yang kami rindukan dan pergumulkan selama ini untuk bebas melakukan aktivitas seperti sedia kala boleh terwujud. Tuhan, tetap Engkau memberikan semangat hidup agar kami senantiasa berharap kepadamu saja. Sebentar kami akan mendengarkan khotbah kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Bagaria Lubis. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami, dan urapi juga kami seluruh jemaat-Mu, agar hati dan pikiran kami supaya menjadi mendengar yang baik, menerima dan mendengar firman dengan baik. Biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi pedoman hidup bagi kami selanjutnya. Bapa, ampunilah Bapa dengan segala dosa pelanggaran kami. Kami menyadari doa kami ini sangatlah terbatas, tapi Tuhan lebih mengerti kebutuhan hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, sempurnakanlah doa kami, dan terpujilah nama-Mu, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350, ayat 1 sampai dengan 3. Oleh sinar wajah-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bagimulah hormat dan kemuliaan Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menghantar kami dari perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2020 hingga menyeberangkan kami ke tahun yang baru ini Tuhan, tahun 2021. Namun Engkau mau bersabda kepada kami, bertemu dengan kami liwat kebenaran firman-Mu yang akan kami sampaikan bagi jemaat-Mu, liwat hamba-Mu ini. Layakkan hamba-Mu ini Tuhan, urapi agar setiap kata yang keluar dari hamba-Mu ini boleh berasal daripada-Mu. Berkati seluruh jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menjauhkan segala hal-hal yang dapat mengganggu penglihatan, pendengaran, bahkan seluruh konsentrasi dari seluruh jemaat-Mu. Biarlah seluruh keberadaan kami hanya boleh tertuju kepada firman-Mu saat ini. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati kami untuk menuntun kami, membimbing kami untuk dapat memberlakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menyampaikan dan mendengarkannya dan memberlakukannya dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua yang beribadah pada hari ini. Firman yang akan menyertai kita dari saat ini sepanjang tahun ini adalah yang tertulis dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 22 hingga ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ucapan berkat Imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sejauh demikian apa yang sudah kita dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini adalah tahun yang berat, namun Tuhan akan dapat melewati semua ini, dimampukan kita melewatinya dengan berkat-berkat-Nya. Mungkin hari ini sedikit kita mengantuk oleh karena kita mengikuti acara tutup tahun di rumah beserta keluarga. Ada yang tidur jam 1, bahkan mungkin jam 2. Tetapi ada yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Banyak orang sesudah selesai ibadah masih dilanjutkan untuk keluar rumah menikmati kemeriahan tutup tahun. Mungkin di Monas, di Ancol dengan adanya musik yang mewarnai kegembiraan dari Jakarta ini untuk menikmati tahun yang baru. Tetapi buat kita saat ini
Tentunya banyak waktu tersedia untuk berbincang di sekitar apa yang akan kita hadapi ke depan ini. Orang dunia banyak berkata, oh lebih bagus kita pergi ke orang pintar dulu. Yang disebut pada zaman now yaitu paranormal. Ya kita akan menanyakan nasib. Kita akan menanyakan masa depan bisnis kita, pekerjaan kita. Bagaimana itu bisa terjadi untuk tahun depan? Paranormal bisa diharapkan untuk dapat menerawang dan memberitahukan hari-hari yang penuh misteri pada kehidupan kita ini. Tidak jarang juga paranormal itu juga mengangkat kitab suci untuk meyakinkan para pendengarnya. Semuanya itu sebenarnya hanya tebak-tebakan saja. Sebab jangankan nasib orang dia bisa tahu. Nasib dia sendiri saja dia tidak tahu. Pasti akhirnya akan timbul rasa kecewa, kesedihan, bahkan penderitaan. Tetapi saudaraku tidak demikian bagi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhanlah memang yang menjadi pencipta kita, pemilik kita, pemilik kehidupan kita. Berarti Tuhan tahu jalan hidup kita, masa depan kita, masa depan seluruh manusia. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Terlebih lagi Tuhan punya rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat seluruh ciptaannya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Justru rancangan hari depan yang penuh harapan bagi semua yang mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Masa depan yang penuh harapan, itulah jaminan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang mempercayakan seluruh hari-harinya kepada Tuhan. Yaitu kehidupan yang penuh damai sejahtera dan bukan yang tidak berpengharapan. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan kami. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itulah pengakuan dari pemazmur dalam menyukuri kehidupannya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lembaran baru tahun 2021 ini, hari ini kita memiliki berjuta asa dan harapan yang tertanam di dalam hati kita. Di tahun yang baru ini, setiap kita pasti memiliki tekad dan semangat yang baru. Terutama mewujudkan harapan pemulihan dari COVID yang sudah hampir setahun ini. Dengan adanya vaksin dan juga seluruh rakyat Indonesia ini sadar dan berusaha mengupayakan melakukan protokol kesehatan secara bertanggung jawab agar tidak ada lagi yang menularkan kepada yang lain. Tekad mewujudkan impian yang belum menjadi kenyataan. Mulailah menetapkan prioritas dan sasaran yang belum dicapai dari mulai awal tahun ini. Memang dampak dari pandemi COVID-19 ini yang diawali tahun yang lalu sangat kita rasakan baik dari seluruh lini kehidupan kita, khususnya ekonomi dan sosial. Terjadi krisis di mana-mana yang membuat tentunya kita ada rasa kekhawatiran, ketakutan, rasa cemas. Namun saudara-saudaraku,
Mustahil kita akan menggapai semua keinginan, impian, dan semua janji Tuhan jika hari kita tetap diliputi rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Maka janji-janji Tuhan, berkatnya tidak digenapi dalam hidup kita. Justru yang kita takutkan, khawatirkan, dan cemaskan, itulah yang menjadi kenyataan. Seperti ada dalam ungkapan Ayub 3:25 ayat 25 sampai 26 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi hanya kegelisahan. Itulah yang timbul dalam diriku. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat memang pencobaan berat menimpa kita, kita akan merasa seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita. Namun ternyata Ia tetap ada menggendong kita. Saudaraku, Footprint adalah judul sebuah sajak yang sangat terkenal yang menyentuh jutaan rakyat, jutaan manusia di seluruh dunia. Sajak ini dikarang oleh Margaret Fishback, seorang guru sekolah dasar di kalangan umat Kristiani, yaitu anak-anak Indian di Kanada. Dan ini sangat populer, mengisahkan tentang seorang yang tengah berjalan menyusuri pantai yang berpasir. Sajak ini seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakinya dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Tetapi ketika sedang dalam situasi yang sulit, terlihat hanyalah sepasang jejak kaki. Lalu ia pun mengeluh dan protes. Tuhan, pada masa-masa berat dalam hidupku, mengapa Engkau malah membiarkan dan meninggalkan aku berjalan sendirian? Lalu Tuhan menjawab, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jejak kaki yang sepasang itu adalah jejak kakiku. Karena saat itu aku sedang menggendong kamu. Saudaraku, suatu ketika bangsa Israel sedang mengalami juga masa-masa sulit. Mereka harus kehilangan negerinya dan hidup sebagai orang buangan di negeri asing. Begitu berat juga penderitaan yang dialami. Sampai-sampai mereka merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Benarkah Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, terlebih saat dalam situasi sulit? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya menuliskan itu di dalam kitabnya. Justru yang seringkali terjadi adalah kita yang meninggalkan dan melupakan Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tahun kemarin kita jadikan pengalaman yang berharga dan kita jadikan cermin untuk berbenah diri menatap hari esok yang penuh harapan dan yang akan lebih baik. Mari saudaraku, kita tapaki hari-hari di tahun baru ini dengan penuh iman. Seperti
doa syafaat kita tadi. Artinya kita punya penyerahan diri penuh hanya kepada Tuhan. Mari kita serahkan semua rencana hidup kita hanya kepada Dia yang memegang hari esok kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti masih segar di ingatan kita khotbah pada malam Natal yang mengambil tema dari Matius 1 ayat 23. Disebut, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Seruan inilah yang meneguhkan dan menguatkan kita untuk menghalau kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan kita untuk melangkah dengan pasti di awal tahun 2021 ini. Dan juga melalui firman-Nya yang di dalamnya tersedia berkat Tuhan yang luar biasa melengkapi hari-hari kita seperti yang kita sudah dengar lewat pembacaan perikop hari ini. Itu adalah ucapan berkat imam. Tentulah ini tidak asing lagi ucapan berkat di dalam Bilangan 26 ayat 22 hingga 27. Sebahagian orang Kristen yang ikut beribadah pada hari Minggu selalu merindukan, menantikan berkat-berkat ini. Ada sebuah berita tentang saudara saya, sepupu, seorang bapak, yang mengatakan bahwa ia sangat merindukan setiap minggu berkatnya kalau dia pergi ke gereja. Yang walaupun ia pergi ke gereja setiap minggu pasti terlambat. Kadang-kadang sudah acara yang kelima baru dia tiba di gereja. Dan tepat pada khotbah, setengah khotbah dia sudah mulai tertidur. Dan anehnya ketika amin dia sudah bisa terbangun. Dan dengan semangat pada akhirnya ibadah ia akan menerima berkat. Dan itu terjadi setiap minggu dalam hidupnya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, ucapan berkat ini dijadikan sebuah pengharapan agar Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan juga memberkati seluruh jemaat yang akan pulang ke rumah. Masing-masing dan menjalani kehidupan di luar gereja selama seminggu penuh sampai mereka kembali beribadah. Ya, kita kembali beribadah di gedung gereja. Ucapan berkat itu diperintahkan oleh Tuhan kepada Harun dan keturunannya melalui Musa. Harun dan anak-anak Harun adalah para imam yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Mereka menjadi perantara untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Adalah baik kalau kita melihat lebih lagi setiap kalimat berkat yang Tuhan ajarkan kepada Harun dan juga kepada anak-anaknya untuk diucapkan kepada seluruh bangsa Israel. Pertama, Tuhan menjanjikan berkat atas bangsa Israel. Bahkan jauh sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Namun Tuhan ingin selalu mengingatkan mereka bahwa janjinya itu tidak akan pernah padam selama mereka terus taat kepada Tuhan. Janji Tuhan itu adalah untuk membawa umat Israel sampai ke tanah perjanjian tersebut. Yang mana sangat kaya dalam hasil alamnya semua. Namun sayangnya bangsa Israel seringkali murtad. Mereka memalingkan wajah dari Tuhan dan beralih kepada berhala-berhala. Bagi mereka yang tidak setia, perlindungan Tuhan tidak bisa dirasakan.
Namun bagi mereka yang setia, Tuhan memberikan perlindungan secara total. Yang ketiga, Tuhan akan menyinari dengan wajahnya. Sinar wajah Tuhan memberikan pengharapan dan menunjukkan perkenaannya kepada umatnya Israel. Dan yang keempat, Tuhan berjanji akan memberikan kasih karunia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan pengharapan dan menunjukkan perkenaannya kepada seluruh umatnya. Sebab ia mengasihi mereka walaupun sebenarnya umatnya itu sering sekali mendukakan hati Tuhan. Yang kelima, Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada umatnya. Ini artinya bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan tidak membenci dan rindu untuk selalu bersekutu dengan umatnya. Dan yang keenam, Tuhan akan memberi damai sejahtera. Kedamaian yang dari Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kedamaian dari manapun. Bersama dengan Dia, di dalam Dia, bangsa Israel tidak perlu takut kepada siapapun dan kepada apapun juga. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, berkat ini bukan diberikan hanya untuk bangsa Israel saja, melainkan juga kepada kita umatnya, kepada saudara dan saya. Dia mengasihi kita dan semua berkat yang tersebut akan kita terima sepanjang kita hidup di dalam firman-Nya dan mengikuti kehendak-Nya dengan setia. Berkat-Nya tidak berlaku bagi siapapun yang berpaling daripadanya, yaitu yang murtad dan hidup dalam keterikatan dosa terus-menerus. Karena itu saudaraku, marilah kita hidup dalam kebenaran dan nikmatilah janji-janji berkat Tuhan yang dahsyat itu di dalam hidup kita. Sebab itulah yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa umat penerima berkat di dalam Alkitab ini adalah umat pilihan, yaitu umat Israel. Lalu siapakah kita yang berhak menerima berkat dari Tuhan pada saat ini? Oh, kita adalah orang percaya. Kita adalah juga umat pilihan Tuhan. Menjadi orang percaya atau orang Kristen bukanlah secara kebetulan terjadi. Sebab dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa sendiri yang mengutus aku. Itu dikatakan dalam Yohanes. Artinya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil masuk ke dalam kehendak-Nya dan rencananya. Ini menunjukkan bahwa kita istimewa dan berharga di mata Tuhan. Karena dipilih di antara jutaan umat manusia di muka bumi ini. Bukankah banyak mungkin yang lebih pandai, yang lebih hebat, yang lebih kaya, lebih kuat, lebih bertalenta, lebih segalanya dibandingkan kita? Tapi mengapa Tuhan memilih kita? Jelas Tuhan memilih kita bukan karena kuat dan juga bukan karena kegagahan kita. Namun semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Karena itulah tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Banyak orang Kristen juga beranggapan keliru bahwa jika telah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, berarti perjalanan hidupnya akan terbebas dari segala masalah. Mulus tambah hambatan. Kita pun bisa menjalani hidup dengan semau-maunya, bermalas-malasan, dan juga berbuat dosa seenaknya. Tidak apa-apa
Toh nantinya kita akan diselamatkan dan bisa dijamin akan masuk surga. Pemilihan Tuhan atas kita seharusnya membuat kita lebih bersyukur dan menghormati Tuhan dan semakin mengasihi Dia. Kita seharusnya yang dimurkai dan binasa karena dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Namun Tuhan telah menyelamatkan kita. Ingatlah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi adalah pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka didasari oleh kasih yang besar Tuhan Yesus Kristus yang rela mati demi memilih dan menyelamatkan kita. Kalau bukan karena kasih-Nya, Dia tidak mungkin diutus ke dunia ini. Kasih-Nya adalah kasih yang sempurna dan tanpa pamrih. Sebab Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan hanya itu, Tuhan juga tidak lagi menyebut kita sebagai hamba setelah kita diselamatkan. Melainkan Ia menyebut kita sebagai sahabat-Nya. Untuk itu berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya, umat pilihan Allah punya masa depan. Setiap orang percaya tanpa kecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Demi meraih masa depan yang cerah, semua orang berusaha untuk bekerja keras. Para orang tua bekerja keras untuk mendapatkan apa yang perlu menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan bisa sampai ke luar negeri agar dia kelak dapat mencapai masa depan yang baik, pekerjaan yang baik. Bagi orang percaya masa depan cerah itu bukan sekedar hayalan atau impian semata. Tetapi memang sungguh ada. Karena Tuhan sendiri telah merancangkannya bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ini adalah berita yang sangat menyenangkan. Berita yang akan membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang berat. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri bagi kita. Namun masa depan sungguh ada bagi orang-orang percaya. Masa depan cerah hanya akan dimiliki orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk tidak iri kepada orang-orang berdosa yang hidupnya mapan, enak. Sikap iri kepada orang berdosa berarti kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada kita sendiri. Sehingga menunjukkan bahwa kita tidak menghargai berkat Tuhan yang tercurah bagi kita hari lepas hari. Kita kurang bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima. Iri hati juga menunjukkan bahwa kita meragukan Allah. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Tidak akan mudah terpengaruh akan situasi maupun perkataan-perkataan orang. Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penyerahan diri seutuhnya hanya kepada Tuhan. Maka rasa takut dan khawatir itu akan menjadi hilang. Sebab masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang terkasih.
Akhirnya ada sebuah kesaksian dari seorang yang terkenal di Amerika, seorang pemuda Chicago ini juga menunjukkan dirinya sebagai seorang yang penuh semangat. Dia bermaksud memulai bisnis, yakni bisnis pembuatan keju. Dengan semangat pemuda ini menunjukkan ide-ide bahkan rancangan-rancangan yang luar biasa. Dan dia berusaha sekuat tenaga. Tetapi ternyata ia mengalami kegagalan. Yang lebih parah, ia terlilit dengan hutang yang cukup besar. Melihat apa yang dialami oleh pemuda ini, seorang temannya yang agak religius berkata, memberikan masukan kepadanya, "Oh, Anda telah melakukan kesalahan besar. Anda tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam bisnismu." Mendengar perkataan itu, temannya itu ia sontak merasa terganggu. Sepertinya memang ia tidak terima. Tetapi ketika pemuda itu merenungkan apa yang dikatakan temannya itu lebih dalam lagi dan sadar bisa menerimanya. Lalu dia berkata, "Oh, benar juga apa yang dikatakan teman saya. Saya tidak menyertakan Tuhan di dalam bisnis ini. Mulai besok saya akan menjadikan Tuhan menjadi pemimpin di perusahaan saya." Ya, memang tidak serta-merta terjadi perubahan. Tetapi sedikit demi sedikit mulai ia berhasil. Dan setelah mengalami proses yang tidak ringan, bisnis pemuda itu berkembang pesat. Dia berhasil keluar dari keterpurukan dan juga menyelesaikan utang-utangnya yang besar itu. Dan bukan hanya itu, perusahaannya berkembang menjadi perusahaan yang besar sekali, yaitu produsen keju yang besar. Dan nama pemuda itu adalah J.L. Kraft, pendiri perusahaan keju Kraft yang terus kita bisa nikmati sampai saat ini. Saudara-saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan adalah syarat mutlak bagi berlangsungnya hidup umat Tuhan. Termasuk di dalam setiap usaha untuk mencapai keberhasilan. Musa sangat menyadari pentingnya penyertaan Tuhan dalam perjalanan Israel sepanjang padang gurun. Selama 400 tahun Israel berada di Mesir sebagai budak dan mereka akhirnya berangkat dari sana dan dengan penyertaan Tuhan. Dan kalau bukan hanya penyertaan Tuhan, mereka tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Demikian juga dengan kita, demikian juga saudara dengan saya. Sepandai-pandainya kita tetap saja kita tidak bisa memprediksi secara tepat apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita tidak tahu apakah ada tantangan dan masalah yang menghadang langkah-langkah kita ke depan ini. Itu sebabnya kita memerlukan penyertaan Tuhan di setiap saat. Mungkin saja kita akan memulai bisnis yang baru. Dan kita sudah membuat rencana. Tetapi marilah kita jangan sombong. Tetap sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Tuhan yang memberi hikmat. Sehingga kita bisa melangkah dengan benar dan berhasil. Do the best and God do the rest. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh sudah kami sampaikan. Firman yang begitu memberikan kelegaan kepada kami dan memberikan semangat mengawali tahun 2022
21 ini. Yaitu ucapan berkat yang disampaikan para imam bagi umat Israel. Yang di dalamnya kami juga dapat menerima sebagai umat percaya, umat pilihan Tuhan. Itulah yang akan menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Karena berkat-berkat-Mu itulah yang telah menjamin kehidupan yang penuh harapan yang akan Kau sediakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur senantiasa di dalam segala keadaan. Walaupun mungkin keadaan berat ini masih terus berlangsung. Namun ada satu keyakinan bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Immanuel, itulah yang Kau telah sampaikan di dalam merayakan hari Natal di akhir tahun yang lalu. Kami menyerahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan pemeliharaanmu. Tambah-tambahkan hikmat, akal budi, dan juga kebijaksanaan bagi setiap orang. Bapak keluarga, ibu rumah tangga, para pemuda-pemudi kami, anak-anak sekolah minggu kami. Engkau yang menjamin kehidupan kami ke depan ini Tuhan. Tuntunlah langkah kami, terangilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Agar kami terhindar dari segala mara bahaya dan juga hal-hal yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu tetap menuntun hidup kami ya Tuhan. Di sepanjang tahun ini. Menjalani hari esok yang penuh harapan sesuai dengan janji-Mu. Materaikanlah firman-Mu ini. Berkat yang telah diucapkan liwat firman Tuhan saat ini. Itulah menjadi pegangan kami ya Tuhan. Agar itu juga terang dan terlihat melalui kehidupan kami yang nyata. Liwat kata perbuatan kami dan juga perilaku kami. Berkati seluruh jemaat, berkati juga seluruh majelis kami yang Kau telah pilih untuk melayani di gereja-Mu ini. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dari awal tahun baru ini sampai kepada Maranatha. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin. Kami undang paduan suara Sola Gratia untuk menyampaikan puji-pujiannya.
Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 332 ayatnya yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Firman Tuhan menghantar kita memberi persembahan kepada Tuhan tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita memberi persembahan kita, memberikan persembahan saat ini di dalam sukacita dan kerendahan hati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau yang kekal untuk selama-lamanya. Engkau telah menciptakan dunia dengan segala isinya, dan Engkau jugalah yang telah menempatkan segala ciptaan-Mu pada tempatnya, dengan ketentuan-ketentuan pada umur dan kelangsungan hidup masing-masing. Dan pada saat ini, di tahun yang baru yang Kau berikan kepada kami, hati kami tidak dilepaskan dari pertanyaan, apakah kami dalam tahun yang lampau tidak semakin mendukakan hati-Mu?
Apakah kelemahan tubuh dan jiwa kami tidak semakin menjauhkan kami daripadamu? Kami sadar bahwa dalam tahun yang lalu, telinga dan hati kami masih selalu cenderung kepada keinginan nafsu tubuh, sehingga banyak perbuatan kami menyimpang dari ketentuan-Mu. Kini kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang sedih dan menyesal, karena kami belum sanggup berbuat kesukaan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, supaya Engkau menjadi pemimpin dan gembala kami dalam hidup kami seterusnya. Karena sekalipun keinginan ada pada kami, tubuh yang selalu berpahit dalam kecelakaan menyeret kami masuk ke dalam lorong-lorong penyimpangan, sehingga perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Engkau mengenal isi hati kami masing-masing, dan Engkau juga mengenal keinginan dan kerinduan kami kepadamu. Karena itu ampunilah kelemahan dan kecenderungan kami, dan tolonglah kami. Biarlah kami senantiasa berlindung di bawah tahta-Mu, di mana kami memperoleh perlindungan terhadap musuh-musuh kami. Biarlah kami senantiasa bernaung pada ketentuan-Mu di dalam firman-Mu, supaya para penggoda tidak kuat lagi menyeret kami keluar dari jalan-jalan-Mu. Kasihanilah semua umat yang menyeru kepadamu, tolonglah kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena hanya padamulah kami mendapat ketentraman yang sempurna. Karena Engkaulah Allah, Bapa kami yang maha kasih dan maha setia, yang tidak menghendaki seorang pun dari antara kami jadi binasa. Dalam nama anak-Mu yang menuntun kami datang kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, songsonglah hari esok yang penuh harapan bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru 2021 bagi kita semua. Tuhan menyertai kita. Shalom.